Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang memikirkan kamu terus-menerus. Kenapa dia mikirin kamu terus-menerus? Terbayang-bayang gitu ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Dan oke, itu aja lah, kita mulai aja ya. Aku bakalan cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang memikirkan kamu terus-menerus. Kamu agak-agak cuek ke dia. Tapi aku ngerasa kamu juga baper kayaknya sama dia. Kamu baper tapi kamu cuek gitu. Gimana tuh? Kadang kamu tuh nggak terlalu mikirin dia banget gitu, atau kamu kadang mengacuhkan rasa baper kamu itu karena kamu mungkin lebih fokus ke karir atau pekerjaan aja daripada love life, atau ya kamu pura-pura sibuk aja gitu, atau pura-pura menyibukkan diri padahal kamu baper banget sama dia. Entah kalian komunikasi atau enggak, tapi aku lihatnya kayak kamu mau komunikasi tapi kamu menahan diri untuk nggak komunikasi sama dia, untuk nggak berbicara sama dia. Kamu kayaknya pengen deket deh sama dia, aku lihatnya. Kamu tuh kayak bisa jadi kamu juga falling in love, jadi kayak kamu entah ada feeling atau udah baper, atau kamu tuh kayak, aku lihatnya ya gesturnya tuh kayak orang yang lagi jatuh cinta. Tau nggak, orang yang lagi falling in love, jatuh cinta, kayak kebayang-bayang, tersipu malu, suka senyum-senyum sendiri kayak gitu. bukan orang gila ya, tapi memang kayak ya suka senyum-senyum sendiri gitu lah ya. Pokoknya kamu happy aja gitu, bisa kenal, bisa deket sama dia. Dan aku nggak tahu kenapa malah kamu tuh malah pengen deket, pengen bersama, pengen bersatu, atau pengen bareng-bareng sama dia. Atau kamu ngerasa dia juga punya feeling yang sama kayak kamu. Tapi kalau aku lihat, mungkin kalian memang punya perasaan yang sama satu sama lain. Kamu juga merasa ada beberapa hal gitu, beberapa hal kesamaan atau persamaan sama kayak dia gitu. Misalnya karakter atau apa, sifat-sifatnya kamu ngerasa mirip kayak dia gitu. Iya sih, kamu nih ada keinginan buat komunikasi sama dia. Aku ngeliatnya kayak kamu suka memperhatikan dia aja dari jauh. Dan kamu tuh berat ya, kayak berat atau beban untuk deket sama dia. Tapi entah gimana, beberapa dari kalian yang ngerasa beban ini atau berat kayak pelan-pelan menjauh atau pelan-pelan menjaga jarak sama dia. Kamu merasa, apa ya, kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, kayak ada unfinished business, sesuatu yang kayak masih ngegantung atau belum selesai. Kalau kamu maskulin, kamu udah baper sama orang ini. Entah gimana, aku ngerasa kayak kamu kasih batasan ke dia, atau kamu kayak punya prinsip, kamu berusaha buat tegas, atau kamu berusaha menunjukkan prinsip dan keputusan kamu ke dia. Entah apa keputusan dan prinsip kamu itu ya. Oke, sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Energinya ini bisa jadi kalian itu baru kenal atau baru dekat, karena ada sesuatu something new di sini aku lihatnya. Atau bisa jadi dia ada keinginan buat punya hubungan yang baru, atau dia ada keinginan buat open new relationship, atau dia mungkin lagi di fase open, membuka diri, membuka hati. Dia juga ngerasa kamu itu seseorang yang baru dia kenal ya, baru kenal, baru dekat, baru komunikasi. Pokoknya ada something new di sini menurut dia. Ada rasa dia pengen komunikasi juga sama kamu di sini. Beberapa dari kalian ini ada energi third party, cinta segitiga mungkin. Dan ada seseorang yang kayak terluka gitu loh, terluka atau sakit hati loh di sini. Nggak tahu karena apa, tapi aku ngebacanya kayak gitu. Dan dia kayak berharap pengen deket atau pengen kenal gitu loh sama kamu
Iya, tapi ada keinginan buat maju nih kayaknya. Maju buat effort atau berusaha mungkin. Dia suka memantau kamu dari jauh, dia memperhatikan kamu, dia punya feeling. Bisa juga ada yang berharap atau ada yang sorry alarm aku, ada yang berharap, ada yang kagum sama kamu juga. Iya bener, ada keinginan buat maju gitu dia nih. Apa ya, yang bikin aku bingung gini, dia mau komunikasi tapi juga dia kasih batasan ke kamu, jadi kayak bimbang orang ini, mau maju atau enggak tapi kasih batasan, tapi membatasi diri juga ke kamu ya. Mungkin hubungan kalian nggak begitu baik. Ada yang FWB, friends with benefit, ada yang cinta segitiga juga di sini. Iya nih, kelihatan sih dia kepikiran kamu nih. Kayak ada aja gitu loh yang dia pikirin terus-menerus tentang kamu atau tentang hubungan ini. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang memikirkan kamu terus-menerus. Dia ini orangnya bisa yang berhubungan sama pekerjaannya, berhubungan sama bidang hukum. Dia sangat peduli banget keadilan, atau dia tuh bukan tipe orang yang egois lah gitu. Dia tipe yang suka mempertimbangkan sesuatu, jadi orangnya penuh pertimbangan, mungkin cukup dewasa dan bijak juga. Ada energi Libra di sini juga. Apa ya, bisa dibilang seseorang yang sudah mapan atau makmur lah dalam finansial atau apapun yang dia miliki. Dia ingin komunikasi nih, aku lihatnya sama kamu. Ada keinginan dia ingin menunjukkan dirinya atau menunjukkan perasaannya ke kamu. Apakah di antara kalian ada yang perbedaan keyakinan atau perbedaan agama mungkin di sini? Nah, ini kan temanya dia memikirkan kamu ya. Entah gimana, aku lihat dia ini seseorang yang memang pemikir, thinker gitu ya, atau suka overthinking mungkin juga ya. Dia ingin menunjukkan nih perasaannya ke kamu, atau ingin menawarkan sebuah hubungan atau menawarkan perasaannya ke kamu, kayak nih I have feeling gitu ya, atau ingin menawarkan sebuah hubungan bisa juga sih, karena beberapa kartu aku lihat ya kayak orang ini tuh ingin menawarkan sesuatu ke kamu ya. Nah, dia suka mantau kamu dari jauh, suka kepoin kamu dari jauh. Kenapa cuma mantau aja? Mungkin karena masih ada keraguan yang dia rasakan tentang hubungan ini. Kenapa mantau aja? Karena ya komunikasi kalian juga kurang di sini. Makanya cuma dia kepo-kepo dan lihat-lihat kamu aja dari jauh. Bisa dari sosial media juga ya. Dia ini seseorang kayak social butterfly. Gampang dekat sama orang lain. Dia suka bersosialisasi. Ya, mungkin juga banyak yang dekat sama dia. Atau dia tipe orang yang memang kayak orang gampang aja gitu dekat sama dia. Mungkin dia punya magnet ya, tipe orang yang orang tuh kayak pengen dekat sama dia, gampang tertarik, gampang ketarik energinya sama orang ini. Dia pintar dalam berkomunikasi, orangnya cukup komunikatif, jadi dalam lingkup sosialnya itu dia tipe-tipe yang pintar komunikasi, pintar berbicara. Apa yang dia omongin tuh kayak kayak seseorang yang berwawasan, berbobot, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Bisa jadi banyak orang yang percaya sama dia. Dia orangnya cukup hati-hati. Dia fokusin kamu. Agak relate ya. Ini kan dia kepikiran kamu terus-menerus dan dia memang fokusin kamu juga. Orangnya tuh kayak suka menyendiri, agak introvert, suka menutup diri juga di sini. Tuh dia suka hangout, suka main. Jadi dia ambivert ya, jadi memang ada sisi dia yang introvert, tapi di saat dia bersosialisasi dia welcome aja sama orang lain, baik-baik aja. Tapi di sini aku lihatnya ada energi cinta segitiga nih, entah siapa yang sudah memiliki hubungan, siapa yang sudah memiliki pasangan dan menghadirkan orang lain. Dia orangnya agak sensitif, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang
Iya, pokoknya gampang agak sensitif gitu lah orangnya ya, sama perasaannya itu. Dia memberikan batasan sama kamu. Dia kasih batasan, tapi dia kepikiran kamu terus menerus. Kenapa ya? Bisa jadi di sini ada perbedaan usia. Mungkin dia ya, ada yang lebih dewasa dari kamu atau lebih tua lah usianya dari kamu. Dia orangnya ada apa ya? Tipe yang self love. Dia tahu cara mencintai dirinya. Dia tahu bagaimana enjoy the life. Dia tahu bagaimana menikmati hidup. Dan dia tipe yang apa ya? Suka merawat diri gitu ya, mempercantik atau membuat dirinya menarik, lebih ganteng. Tipe-tipe orang yang suka merawat diri, self care, suka dengerin musik. Dia dewasa, pembawaannya tenang, gak suka banyak bicara atau berbicara yang penting-penting aja. Dia tipe yang suka ketenangan, yang tadi agak introvert itu aku bilang. Tuh, tipe yang pemikir, suka apa ya, gampang kepikiran sesuatu gitu orangnya. Dan dia tipe orang yang sukanya tuh bertemu face to face, meet up ya sama seseorang. Ada yang jiwa keibuan, family woman gitu ya, atau family man. Pokoknya dia sukanya tuh memperhatikan orang lain, menyayangi, merawat orang lain gitu. Pokoknya care sama seseorang. Ada jiwa seni, ada yang suka dengerin musik, main musik, atau bisa main musik mungkin. Kalau dia suka dengerin musik, jadi bisa jadi dia suka berkomunikasi sama kamu lewat musik. Dia posting musik atau dia suka musik apa gitu ya. Dia orangnya suka ketenangan, gak suka diganggu, gak suka yang apa ya, kayak annoying gitu, dia gak suka. Dia tipe yang suka memperhatikan orang lain dari kejauhan tapi gak mau banyak bicara ya. Kadang ada rasa dia tipe yang mageran juga, suka bermalas-malasan. Dia punya posisi yang cukup penting dalam circle-nya, dalam lingkungannya. Tapi aku lihat di sini dia nggak mau banyak berusaha ya sama kamu nih, nggak mau banyak effort, entah kenapa. Kadang dia pura-pura cuek atau pura-pura nggak peka aja sama kamu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu nih, entah perasaannya atau apalah gitu, yang dia nggak jujur. Orangnya positif sebenarnya, positif, baik. Tapi memang tipenya gak suka banyak bicara aja. Dia suka diam-diam memperhatikan kamu, diam-diam kepoin kamu gitu ya. Kayak dia gak mau ketahuan kalau dia itu kepoin kamu. Kenapa kayak gitu ya? Tapi memang orangnya baik nih. Orangnya baik, orangnya positif. Tuh, bener kan? Aku tuh udah feeling. Dia itu mungkin ya, dia merasa ada kemiripan sama kamu. Jadi kayak mirror gitu, dia bercermin. Kayak dia melihat kamu tuh kayak melihat dirinya sendiri, ada kemiripan, ada kesamaan. Misalnya kamu introvert, ternyata dia juga introvert. Kamu diam dan dia juga diam. Kamu punya perasaan A, dia ternyata juga sama perasaannya sama kamu. Pokoknya di sini ada energi mirror. Dia melihat kamu kayak melihat dirinya sendiri. Bisa jadi apa yang kamu lakukan ke dia, dia juga akan melakukan hal itu ke kamu. Kamu diamin dia, dia juga mungkin akan diamin kamu. Ya. Tapi dia juga banyak introspeksi sih. Dari introspeksi itu mungkin dia agak merasa insecure gitu ya. Dan orangnya jujur, nggak ada fake. Apa yang kamu lihat ya itu diri dia yang sebenarnya. Mungkin ada perbedaan jarak sama kalian juga. Tipenya penyabar, tapi mungkin nggak banyak action dia, atau hubungan kalian stuck di tempat aja. Di sini ada sesuatu yang berbahaya. Kalau misalnya hubungan kalian cinta segitiga ya, ini dia ngerasa ada sesuatu yang berbahaya di dalam hubungan ini. Kalau dijalanin, ya anggap aja mungkin kalian hubungannya third party atau apa ya. Bisa jadi dia seseorang yang suka meditasi, suka menenangkan diri, suka sendirian, agak-agak misterius. Energinya agak misterius. Dia tipe orang yang banyak berkat lah gitu yang datang ke dalam hidupnya. Banyak blessing yang datang ke dalam hidupnya. Bisa jadi nih dia energinya ada rasa ingin minta maaf atau pengen say thank you kali ya sama kamu ya.
Dia orangnya strong, apapun masalahnya dia bisa hadapi, apapun masalahnya dia hadapi gitu ya, face it. Ada sesuatu yang berkembang, perasaan dia tuh bertumbuh, makin lama makin bertumbuh ke kamu. Kadang dia suka mimpiin kamu juga. Orangnya tipe yang daydreaming banyak, punya cita-cita, punya banyak goals gitu ya. Bisa jadi nih dia kayak menolak kamu, atau apa ya, ada penolakan, atau bisa jadi dia cuek sama kamu. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian dalam cinta segitiga, dia tuh kayak menolak kamu, kayak nggak mau deh, takut deh atau apa, karena dia ngerasa ada ketakutan atau insecure dalam hubungan ini, terutama buat kalian yang dalam hubungan third party ya. Tapi entah gimana, walaupun dia kayak berpaling atau takut menunjukkan dirinya ke kamu, dia ini sebenarnya ada berharap. Ya kayaknya mungkin ya di dalam hatinya tuh dia diam-diam berharap ke kamu. Orangnya dewasa, cukup bijak. Mungkin datangnya energi ini secara tiba-tiba ya, kayak tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia hadir mungkin dalam hidupnya kamu juga. Orangnya memang agak tertutup, agak manipulatif juga sih. Jadi kayak misalnya dia punya feeling ke kamu, tapi dia nggak nunjukin kalau dia tuh punya feeling, kalau dia tuh suka atau ada feeling ke kamu. Pokoknya ada sesuatu yang dia tutupi lah, atau dia sembunyikan dari kamu ini. Tuh dia tuh suka apa ya, suka pura-pura gitu loh, nggak apa sih istilahnya, dia suka pura-pura nggak kepoin kamu, nggak stalking kamu, padahal dia tuh pengen tahu banget tentang kamu. Atau dia kadang ya sesekali dia kepoin kamu. Kenapa sesekali? Mungkin dia takut atau malu kalau kamu tuh tahu dia kepoin kamu gitu ya. Memang orangnya agak sensitif di sini, dan ada yang intuisinya bagus, intuisinya tajam. Dia tuh kayak apa ya, punya best friend lah di circle-nya, 1 atau 2 best friend yang selalu ada sama dia. Dan apa ya, bisa jadi dia terbayang-bayang tentang kamu terus, terbayang-bayang sama kepikiran sama aja ya, terbayang-bayang memikirkan kamu terus menerus juga sama aja. Dia tuh suka apa ya, iya fokusin kamu, suka ibaratnya tuh kalau kamu ada di depan dia tuh dia kayak memandang kamu terus. Ya sama aja kalau dia lagi stalking atau kepoin kamu, dia kayak liatin foto kamu terus, atau kamu ada update apa gitu dia liatin, atau dia stalking terus gitu ya. Dia merasa terikat nih sama kamu, kayak susah buat menjauh, kayak ada ikatan gitu, merasa ada ikatan sama kamu. Entah kalian dalam hubungan atau enggak, tapi ini seseorang ini merasa ada ikatan, kayak susah melepaskan kamu ya. Dia bingung, dia galau, nggak tahu kenapa, mungkin sama perasaannya sendiri. Bisa jadi dia seseorang yang suka makan buah juga. Ada yang tubuhnya kurus. Sebenarnya dia banyak juga sih yang mendekat. Bisa jadi dia ganteng atau cantik ya, karena aku lihatnya banyak yang mendekat ke dia sebenarnya. Dan di sini memang energinya tuh nggak terlalu bagus ya, kayak mungkin hubungan kalian tuh bukan hubungan yang positif. Anggaplah kamu sama dia positif, tapi hubungannya ini cinta segitiga, FWB, atau mungkin hubungan yang toksik gitu ya. Ada rasa takut dia nih, tapi dia kayak udah merasa terikat sama kamu. Ada feeling, ada cinta sebenarnya yang kayak dia miliki, dia ada feeling ke kamu. Dia mau tunjukkan tapi dia takut gitu. Akhirnya dia tuh kayak pakai topeng, kayak pura-pura aja, pura-pura biasa-biasa aja ke kamu, pura-pura nggak ada rasa, nggak ada perasaan. Dan dia merasa hubungan ini rumit, agak complicated sebenarnya. Mungkin di sini ya dia memberi batasan, atau kamu mungkin memberi batasan, karena takut ada yang tersakiti di sini kayaknya. Dia ya memikirkan kamu terus-menerus.
ada rasa kayak hati dia tuh nggak tenang atau seperti sesuatu yang mengganjal gitu ya. Kayak mungkin ketika dia ingat kamu atau memikirkan kamu, kok kayak rasanya tuh nggak enak. Entah dia punya salah, punya dosa, atau memang ada sesuatu yang belum selesai tadi yang aku bilang di antara kalian. Dia orangnya perhatian, care. Mungkin juga kamu bisa merasa kalau dia perhatian sama kamu. Iya, aku ngerasanya kamu pasti kenal sama dia sih. Kalau nggak kenal gimana dia mikirin kamu? Gimana bisa gitu kan? Orangnya memang mungkin ya love language-nya itu kayak physical touch atau quality time. Kadang dia menghindar juga dari kamu. Sebenarnya orangnya gampang marah juga ya, agak sensitif dan temperamen. Atau gini, dia kadang menghindar atau menjauh sama kamu karena takut ada konflik di antara kalian. Takut kamu marah atau takut kamu kenapa gitu ya. Nah ini tuh kartunya bisa lihat. Dia tuh sering ngelamunin kamu dan kayak memikirkan kamu. Kalau dia lagi sendirian, dia lagi kayak free time, kayak lagi ngapa-ngapain gitu ya, itu dia kepikiran kamu banget. Kayak ada sesuatu ya, thinking of you lah pokoknya. Memang orangnya agak baperan juga sih. Agak baperannya apa ya, gampang baper gitu loh, agak-agak sensitif yang tadi yang aku bilang. Kayak ada sesuatu terus dia ngerasa kayak aduh gimana gitu. Ada sesuatu hal kecil terus kayak dia marah, ngambek atau apa. Nah itu kan sensitif juga sebenarnya. Dan iya nih, ini kartunya yang keluar artinya mirip-mirip ya. Jadi dia tuh diam-diam suka kepoin kamu, atau di malam hari dia juga suka kepoin kamu. Dia tuh nggak mau bener-bener ketahuan kalau dia suka kepoin kamu, suka stalking kamu. Bisa jadi dia ada juga nih energi masa lalu. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu yang masih menunggu kamu kembali ke dia. Dia orangnya good listener. Dia pokoknya inilah pendengar yang baik. Ada yang tubuhnya besar, tapi aku ngerasa yang memikirkan kamu ini bisa lebih dari satu orang. Tapi energinya ini yang lebih besar adalah orang yang baru kamu kenal. Tapi pas akhir-akhir ini agak kelihatan nih, dia seseorang mungkin dari masa lalu juga ada. Jadi ada lebih dari satu orang ya. Tapi yang lebih strong ini energi orang baru. Ada seseorang yang menunggu kamu di sini nih. Mungkin dia ngerasa ada hambatan di hubungan kalian. Ya. Orangnya punya banyak goals dan dia tuh sebenarnya cukup dekat sih sama kamu ya. Makanya dia tuh kayak gampang banget buat kepoin kamu, buat lihat kamu atau ketemu kamu mungkin juga. Orangnya to the point. Dia kayak mau apa dia langsung bilang. Dia mau ngelakuin apa dia langsung action gitu. Dia merasa beruntung bisa kenal, bisa deket sama kamu. Dan mungkin seseorang yang udah cukup spiritual, dia tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri, tahu self love, hubungan sama Tuhannya juga bagus. Dan mungkin energinya ada yang Pisces juga nih ada nih. Kayak dia yang merasa muternya tuh kayak di kamu terus pikirannya, energinya, dan dia merasa kamu energinya juga kayak deket sama dia. Kayak siklusnya di situ-situ aja muternya ya. Dan dia merasa kayak kamu tuh kayak makin menjauh, semakin dia kejar semakin kamu menjauh mungkin dari dia. Tapi juga bisa vice versa, ada seseorang yang kayak mengejar, terus ada seseorang yang kayak menjaga jarak. Kayak ada energi chaser dan runner gitu ya. Nih bisa dibilang kenapa dia memikirkan kamu ya, karena I want you. Dia tuh menginginkan kamu sebenarnya, menginginkan, ingin dekat atau ingin punya hubungan. Pokoknya ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. I love you. See? Mungkin dia cinta sama kamu. I wonder if you are happy without me. Jadi kayak dia bertanya-tanya, kamu happy gak nih tanpa dia? Gak ada dia. Ini mungkin bisa jadi seseorang yang dari masa lalu.
kalian pernah dekat, pernah bersama, ketika dia nggak ada, dia bertanya-tanya, kamu happy nggak tanpa dia? Nah, mungkin juga ini orang dari masa lalu. It's time for me to heal now. Dia berpikir dia harus healing dari kamu. Ini mungkin dia lagi proses healing, tapi kepikiran kamu terus. Jadi kayak semakin dia melupakan, semakin dia susah buat melupakan kamu, ya. I lost myself for a little while. Jadi ketika dia mikirin kamu terus-menerus ini, dia ngerasa kayak kehilangan jati dirinya gitu. Jadi dia kayak lupa sama dirinya sendiri karena seringnya mikirin kamu. Mungkin kamu masih jadi prioritasnya, karena dia juga fokusin kamu. Jadi ya, I lost myself juga. Nah, kan aku bilang dia itu seseorang yang kayak mau minta maaf atau say thank you. I knew exactly what I was doing. Jadi kayak mungkin dia pernah ngelakuin sesuatu ke kamu sebelumnya, dan dia tuh sadar banget apa yang dia udah lakuin ke kamu sebelumnya. Entah itu menyakiti kamu, membuat kamu terluka. Makanya dia kayak mau minta maaf sebenarnya sama kamu di sini. You don't know how hard it was to let you go. Dia mungkin merasa sulit banget buat ngebiarin kamu pergi, sulit banget buat melepaskan kamu, mengikhlaskan kamu, membiarkan kamu pergi begitu aja dari hidupnya dia, membiarkan kamu menjauh. Jadi dia mau bilang kalau kamu tuh nggak tahu gimana sulitnya buat membiarkan kamu pergi begitu aja. Ya, ini di akhir-akhir ini ya kayak agak-agak energi seseorang dari masa lalu. Yang di awal-awal tuh energinya lebih ke seseorang yang baru, ya. Oke, kayaknya itu aja ya, gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Scorpio, Cancer, Gemini, Capricorn, Virgo, Pisces, Sagittarius, Taurus. Kalau misalnya nggak ada zodiaknya, nggak usah baper ya, fokus aja ke hasil readingannya. Inisial hurufnya dia ada huruf U, L, N, F, G, V, X, R, Y, dan S. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.